Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau Anda perhatikan, kalau saya tanya, apa sesuatu yang berbeda dari gereja kita sekarang? Ada apa yo? Pasti belum lihat ya. Atau sudah kelihatan tapi tidak sadar atau malu-malu. Apa yang tahu? Apa yang berbeda dari gereja kita sekarang? Oh, Natal. Menanam. Oh, menara, ya menara. Kalau kemarin Natal itu ada lampu-lampunya. Mungkin kita kalau yang gereja pagi nggak ngelihat, tapi kalau yang gereja sore, udah malam ya, itu kelihatan lampunya seperti Monas dia. Wah, warna-warni. Ada ungu, merah, hijau, biru dan lain sebagainya. Tapi baru beberapa hari yang lalu di sisi sebelah sini yang menghadap ke Jalan Raya Pasar Minggu atau persis di depan ya. Jadi kalau dari balkon kamar saya itu persis di depannya itu ada tambahan besar lambang paroki. Nanti kalau belum lihat nanti pas pulang gereja lihat ada lambang paroki. Jadi saya ditanya kemarin pas pulang, Romo, ini gereja atau rumah sakit ibu dan anak gitu kan ya. Coba lihat nanti lambangnya. Kalau nggak percaya, mirip dengan rumah sakit ibu dan anak itu ya. Karena nggak ada tulisannya. Ada panitianya yang buat tuh ya. Tawa-tawa dia. Maka PR-nya harus ditambah tulisan, Pak. Gereja Paroki Pasar Minggu ya. Kalau itu nanti kita cari sumbangan lagi ya. Supaya nggak rancu ini gereja Paroki Pasar Minggu atau rumah sakit ibu dan anak. Tapi bicara soal ini saya jadi terinspirasi bicara soal rumah sakit ibu dan anak. Ini kan sekarang ini banyak ya, mungkin dulu saya juga nggak tahu, saya kayaknya pengalamannya kalau dari cerita saya nggak ke rumah sakit, saya ke bidan. Tapi kalau sekarang sepertinya mulai banyak dan ya beberapa mungkin kontrol, mungkin juga ketemu dokter anak di rumah sakit ibu dan anak itu. Pokoknya sekarang udah mempermudah. Dan yang menarik adalah salah satu yang tren sekarang itu apa itu? Menggunakan alat USG, menggunakan alat USG untuk melihat yang ada di dalam, ya, ada di dalam rahim. Menggunakan alat USG dilihat ya sehat atau tidak, jenis kelaminnya atau tidak, atau bukan saja yang ibu mengandung. Saya juga pernah di USG ya untuk operasi dan lain sebagainya. Pasti kita juga pernah di USG. Melihat sesuatu yang ada di dalam yang tidak kelihatan. Cara soal ini, melihat sesuatu. Saudari-saudara, hari ini kita mendengar bacaan Injil mengenai Yohanes. Kalau kita perhatikan, dari awal kita lihat, ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Kita gambarkan konteks. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, pasti dia nggak sendirian. Pasti ramai betul. Banyak orang antri untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi
Yang mengenal Yesus itu siapa? Yang mengenal Yesus Yohanes. Karena kan saudaranya. Kita ingat kita runut Maria bertemu dengan Elizabeth, saudarinya. Maka yang mengenal Yesus itu Yohanes. Mungkin kerumunan yang lain yang lagi antri mau dibaptis itu enggak kenal siapa Yesus. Enggak pernah lihat ini siapa gitu. Ya mungkin orang yang dianggap sama dengan mereka antri mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi yang menarik adalah ketika melihat Yesus datang kepadanya, apa yang dia mengatakan sederhana. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nyambung ya tadi dengan kita di rumah sakit ibu dan anak, lalu alat USG itu melihat sesuatu yang ada di dalam, melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Yohanes juga membantu kita untuk apa? Melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Melihat sesuatu yang perlu punya pemahaman lebih. Dia katakan, lihat tuh, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bayangkan, ketika Yohanes mengatakan itu, apakah semuanya ngerti? Enggak, semuanya enggak ngerti. Maka yang pertama, Yohanes membantu kita semua sampai hari ini. Yuk, lihatlah Yesus anak domba Allah yang menghapus. Kenapa hal itu masih relevan sampai hari ini? Kadang-kadang dalam dunia ini kita sibuk dengan rutinitas, kita sibuk dengan segala yang kita buat, kita sibuk dengan diri kita sendiri, kita juga mungkin mengalami peristiwa-peristiwa yang memburamkan, yang kadang-kala mengaburkan, tidak fokus, bahkan tidak bisa lihat Yesus. Banyak sharing yang mengatakan demikian. Entah itu mereka yang sakit, mereka yang mengalami kekecewaan, mereka yang merasa ditinggal oleh Tuhan. Kadang-kala kan susah untuk melihat kehadiran Tuhan Yesus. Kalau happy, kalau senang, sukacita gampang. Oh ini berkat Tuhan. Tapi kalau mengalami peristiwa yang mengecewakan, peristiwa yang menyedihkan, membuat hati hancur, runtuh. Kadang-kala kan gak mudah melihat Yesus dalam. Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan kita kan sebenarnya ke gereja, kita berdoa, kita mau apa? Mau melihat Yesus dalam hidup. Tugas pastor, biarawan, suster, biarawati itu gampang sebenarnya. Membantu umat Allah untuk melihat kehadiran Yesus dalam hidupnya. Bagaimana membantu umat Allah, kita semua, termasuk saya juga, menghadirkan, menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup. Lihat kehadiran Tuhan. Itu yang pertama. Lalu setelah kita melihat kehadiran Tuhan anak domba Allah, Yohanes mengatakan, dia jujur. Mungkin sebelumnya aku belum kenal dia, gak ngerti juga Yesus anak domba Allah, tapi dibuktikan dengan apa? Yohanes, kalau ada orang yang dinaungi dengan Roh Kudus, dialah putra Allah. Kalau ada orang yang dinaungi Roh Kudus, dialah putra Allah. Dan bagian akhir Injil kan dikatakan demikian. Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dari saudara, selain kita dibantu untuk melihat, dan jika kita sudah melihat Tuhan, Yesus dalam hidup kita, lalu mau diapain? Bersama dengan Yohanes di bagian akhir dikatakan, maka aku memberi kesaksian. Maka aku memberi kesaksian. Kita semua, mungkin ada beberapa yang belum, kita sudah dibaptis.
menerima sakramen Ekaris, menerima sakramen penguatan. Semua itu mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita masing-masing. Maka kita juga diajak seperti Yohanes, aku memberi. Kesaksiannya apa, Romo? Gampang. Orang yang dinaungi Roh Kudus pasti hidupnya penuh dengan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai, mengampuni, dan lain sebagainya. Saudari-saudara, kita mau yang pertama, kalau kita sudah menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, syukur. Tapi kalau belum, karena satu dan lain hal, kita berdoa bersama Bunda Maria, bersama Yohanes, dibantu untuk melihat Tuhan dalam hidup kita. Lalu kalau sudah melihat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupku, berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, kita mau memberi kesaksian. Memberi teladan hidup, buah-buah roh. Hingga akhirnya ditutup dengan jika orang melihat kita yang hidup menurut buah-buah roh, orang atau dunia ini bisa berkata, lihat, dia itu murid Yesus. Lihat, dia itu orang Katolik. Lihat, dia itu orang Katolik jemaat Pasar Minggu yang hatinya. Sehingga dengan sendirinya kita pada dunia dan pada kita hening sejenak, kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya